يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya yang menjadi pemimpin. Yaitu nasihat wasiat Nabi Muhammad SAW untuk Sayyidina Uthman bin Abil As. Uthman bin Abil As radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, ba'athani Nabi SAW ila Thaqif. Wa kana akhiru ma awsani bihi annahu qala ya Uthman tajawwaz fi shalah waqdurin nasa bi ad'afihim fa inna fihimul kabir wal dhaif wa dzal hajah was saghir. Ini wasiatnya Nabi Muhammad SAW kepada sahabat yang bernama Uthman bin Abil As radhiyallahu taala anhu. Wasiat ini sangat penting untuk kita pahami dan kita amalkan kalau kita ini menjadi pemimpin, kalau kita ini menjadi imam, kalau kita ini menjadi pembicara, menjadi penceramah, maka kita harus paham wasiat yang satu ini. Apakah itu? Bagaimana cara kita memperlakukan orang lain? Bagaimana cara kita memperlakukan masyarakat? Bagaimana kita memperlakukan orang yang mungkin ya punya kekuatan tidak sama dengan kita. Waktu itu Nabi Muhammad SAW mengutus sahabat Uthman bin Abil As ke Thaqif, kemudian memberikan wasiat yang pertama adalah ya Uthman tajawwaz fis shalah. Wahai Uthman, kalau sholat jangan lama-lama, jangan panjang bacaannya, karena ini hidup di masyarakat umum. Nah, di situ maka ada kaidah dalam fikih, seseorang kalau mau sholat berjamaah mau lama itu harus janjian dulu dengan makmumnya. Misal di pondok pesantren, ya pondok pesantren makmumnya santri, imamnya jelas. Maka sudah ada kesepakatan di pesantren itu, nanti ini sholat isyaknya 20 juz. Misal begitu ya. Maka kalau ada yang dari luar mau ikut sholat, jangan salahkan pesantrennya. Memang ini mau sholat isyaknya 20 juz. Kamu cari masjid yang lain. Cari masjid yang lain. Tapi kalau kondisinya bukan di tempat yang khusus, tempat yang umum, masjid umum, ya masjid umum, musola umum, bersama masyarakat umum, maka kita tidak boleh memaksakan kemampuan kita. Saya mau baca Sabihisma, ya sampai An-Nas, atau juz 30 sekalian, rokaat pertama. Yang mau jadi makmum silahkan, enggak mau silahkan pergi. Enggak bisa begitu. Ya tidak boleh semacam itu. Kita disuruh memperhatikan kondisi jamaah, memperhatikan kondisi makmum. Karena
Jadi imam itu bukan waktu untuk menunjukkan saya paling kuat. Jadi imam itu bukan satu waktu untuk menunjukkan saya paling hebat. Jadi imam itu bukan satu saat untuk menunjukkan saya paling merdu bacaannya. Bukan. Jadi mihrab itu bukan untuk lomba paduan kemerduan suara baca Al-Quran. Bukan. Ya, mihrab ini tempat imam bukan untuk lomba ya, paling kuat berdiri lamanya sholat. Tetapi untuk memimpin umat bagaimana ad'afihim yang paling lemah kalau sholat bisa nyaman. Jadi ukurannya adalah yang paling lemah, bukan yang paling kuat. Bagaimana yang paling lemah itu bisa ikut sholat. Makanya Nabi Muhammad SAW lagi sholat, Nabi lagi sholat, dengar suara bayi yang nangis. Dengar suara bayi yang nangis, maka Nabi Muhammad SAW mempersingkat bacaannya. Mempersingkat bacaannya, biar ibunya enggak khawatir. Biar ibunya enggak khawatir. Ini contoh bagaimana memperlakukan orang lain di sekitar kita. Karena itulah Nabi menyatakan, tajawaz fi sholah, sholatnya jangan panjang-panjang, yang pas ukurannya dengan kondisi masyarakat. Waqdurin nasa bi'ad'afihim, ukur manusia itu, ya ukur manusia dengan standar yang paling lemah. Yang paling lemah mampunya sholatnya, bacaannya apa, yaitu yang dipakai. Kalau hidup bermasyarakat. Begitu pula kalau ceramah, khutbah Jumat misalnya, yang paling lemah bertahan 7 menit, 8 menit tidur. Ya udah ceramahnya 7 menit, jangan 10 menit, nanti ada yang tidur. Ya, ada yang tidur bangun sholat gak pakai wudhu, akhirnya sholatnya gak sah. Na'udzubillah min dzalik. Fa inna fihim, kata Nabi Muhammad SAW, fa inna fihim al-kabir. Karena di tengah-tengah mereka ada al-kabir, orang yang sudah tua renta, yang sudah tidak muda lagi, ya, yang sudah lanjut usia, wadhaif, dan ada orang-orang yang lemah, mungkin ya lemah tubuhnya, sakit tubuhnya, juga lemah semangatnya, karena enggak semua orang punya semangat seperti kita. Kita ini mungkin semangat ini, kalau diajak tarawih 2 jam mungkin semangat santri, mungkin loh ya. Wallahu a'lam. Tapi ada yang diajak 2 jam mundur teratur. Ya, enggak semua punya semangat yang sama. Banyak yang mungkin lemah semangatnya. Wadal hajah, atau mungkin ada yang punya hajat keperluan. Jam 7:30 ikut sholat isya. Itu jam 9 sudah ada janji sama orang misalnya, dokter misal begitu ya. Ada orang punya keperluan, jangan sampai nanti gara-gara sholat kita panjang, contoh seperti itu, akhirnya sholatnya enggak khusyuk. Atau akhirnya enggak jadi datang ke masjid, wah imamnya panjang. Nanti saya kalau datang kemudian saya pergi kan yang enggak enak, ya udah enggak usah datang sekalian. Akhirnya enggak ke masjid, karena kita kurang bijaksana memperlakukan manusia yang lain. Was-shaghir, dan juga ada anak-anak yang masih kecil. Bukan anak kecil ya, mungkin masih remaja. Ya beda kelola nafsunya. Ya nafsunya berbeda. Nafsunya mungkin tidak suka kalau diajak ibadah lama-lama. Macam-macam alasannya manusia yang satu dengan manusia yang lain. Tetapi kata kuncinya adalah waqdurin nasa bi'ad'afihim. Ukurlah manusia dengan kondisi mereka yang paling lemah. Karena itulah Nabi Muhammad SAW hijrahnya sembunyi-sembunyi, bukan terang-terangan. Sayyidina Umar terang-terangan. Rasulullah SAW sembunyi-sembunyi. Karena itulah Nabi Muhammad SAW puasa mengajarkan dalam 1 bulan sunnah 3 hari. Bukan menganjurkan Dawud, itu yang paling afdol, tapi bukan itu yang sering dianjurkan Nabi Muhammad SAW. 1 bulan 3 hari. Kalau mau ditambah, tambah hari
Senin. Mau tambah hari Kamis. Ya untuk sedekah Rasulullah mengatakan sedekahkan semua hartamu. Enggak seperti itu. Ya, jangan sampai keluargamu itu nanti engkau meninggal mereka dalam kekurangan. Ya, sedekah ya harus ada warisan untuk keluarga. Diambil dengan semangat dan kekuatan umat yang paling lemah. Itu cara hidup bermasyarakat. Kalau ini kita jalankan, insya Allah kita akan mudah bergaul dan kita akan mudah diterima oleh masyarakat di lapisan manapun. Hakadha, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan bahwa ini sangat penting untuk kita pahami dan kita amalkan, terutama kalau kita jadi pemimpin, imam, dan penceramah. Maka wasiat ini harus kita pahami, yaitu tentang cara bagaimana kita seharusnya memperlakukan orang lain atau masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada Sayyidina Utsman bin Abil As. Yang pertama, kalau sholat jangan lama-lama bacaan suratnya. Jangan panjang-panjang karena kita hidup di masyarakat umum. Kecuali kita hidup di tempat khusus, misal pesantren. Kita tidak boleh memaksakan kemampuan kita agar diikuti orang lain. Kita disuruh memperhatikan kondisi makmum. Karena waktu kita jadi imam atau pemimpin, bukan waktunya kita menunjukkan paling hebat atau paling kuat. Tapi bagaimana sekiranya orang yang paling lemah yang ikut itu nyaman dalam sholat. Ukur manusia dengan standar yang paling lemah. Ukur dengan kondisi mereka yang paling lemah. Karena di antaranya ada yang lanjut usia, orang-orang yang lemah, atau ada yang mempunyai hajat setelah sholat, dan juga anak-anak yang masih kecil. Kalau ini kita jalankan, maka kita akan mudah bergaul dan mudah diterima di masyarakat di lapisan manapun. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan, dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.